yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Selamat datang kepada Amang Inang serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Komunitas Bonapasogit Diaspora di hari Minggu ini 2 September 2023. Dan hari ini kita akan membahas tema Datanglah Kerajaanmu. Saya juga mau menyapa jemaat yang hadir secara online melalui channel YouTube. Kiranya juga bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan kami yang hadir di tempat pada sore hari ini. Baiklah Amang Inang, saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai, saya mengajak kita untuk melatih satu buah lagu. Sebenarnya ini lagu yang cukup lama dan ada. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun lama Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita nyanyi ayatnya yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan hasil Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ya, sepertinya sudah banyak juga yang tahu. Baik Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, sungguh merupakan sebuah waktu yang istimewa kalau anak-anak Tuhan berkumpul. Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan, pembebasan dari kasih Kristus, pembebasan dari dosa karena kasih Kristus, dan kita semua berkumpul bersama di sini sebagai satu umat Tuhan. Mari kita merayakan hari ini bersama-sama. Saya undang kita semua berdiri. Kita menyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu Marolopolop Tondiki. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh manortor, kita bersukacita. Marolopolop Tondiki, ay naunito, bus Jesusi, hamu sude, begemai, sailas roha, kumandoki. Seorang dipilih, tunjuk Yesus Tuhan ki, tondi nama ngajari darbai salah meloa,
kita keluar dari tempat kita salam sekeliling kita. Yang di depan, yang di belakang. Jangan sampai ada yang terlewat. Mari kita sapa. Yang sudah selesai bersalaman, kita boleh manortor bersama. Kita nyanyikan yang berbahasa Indonesia. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa secara pribadi. Zarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Sonya Simanjuntak. Shalom Bapak Ibu.
Sungguh suatu kebahagiaan bisa bergabung. Perkenalkan, nama saya Somanya Simanjuntak dan ini merupakan yang pertama kali hadir dalam ibadah kali ini. Saya kebetulan diajak oleh kakak saya terkasih, Kak Jufes Simanjuntak. Dan pada hari ini saya akan membawakan 2 buah lagu. Dan saya yakin Bapak Ibu sangat mengenal kedua lagu ini dan kiranya ini bisa menjadi penyembahan bagi Tuhan kita. How Great Thou Art. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sesuai tema kita pada hari ini, datanglah kerajaan-Mu. Kalau dengar temanya sepertinya biasa aja ya. Tapi sebetulnya ketika saya dikasih tahu oleh Kak Jufes tentang tema hari ini, itu betul-betul satu pengingat bagi saya. Setahun yang lalu Tuhan kasih kepercayaan sama saya anak kedua. Tidak ada sign apa-apa, tidak berapa lama sejak melahirkan Tuhan panggil anak saya. Saat itu saya terpukul banget, marah sekali sama Tuhan. Kok bisa Tuhan yang kayaknya punya rancangan begitu indah sama kita, dikasih kepercayaan, kita anak-anak Tuhan ya. Selalu percaya bahwa anak yang dititipkan tuh berkat. Tapi Tuhan tiba-tiba saja, kalau boleh manusia bisa sombongnya saya bilang saya dari keluarga dokter.
Gak ada pemikiran apapun kok bisa di tahun 2022 tidak terdetek apapun saat pemeriksaan sampai 9 bulan. Tapi gak lama Tuhan ambil anak saya. Lama pergumulan saya sampai saya bisa berdamai dengan diri saya. Banyak orang bilang percaya aja Tuhan punya rencana indah. Tapi mungkin 6 bulan pertama saya marah. Mana ada sih rencana Tuhan indah ketika Tuhan ambil anak kita. Di mana-mana orang tua tidak pernah menguburkan anak itu tidak lazim. Saya ingat seminggu pertama ada momen saya sama suami gak bisa doa, tapi cuman doa Bapa kami aja. Cuman itu. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan seperti di surga. Itu aja kita doa. Kayaknya doanya itu mungkin rutinitas kita, tapi ternyata ada kata-kata yang memang doa itu tuh betul-betul punya makna yang luar biasa kalau buat saya dan suami. Maka dari itu di nisan anak kami taruh ayat yang menurut saya bagus sekali, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi itu benar-benar penguatan. Memang ketika kita tuh selalu berdoa, Tuhan kami mau sesuai kehendak-Mu, maka jadilah dewasa bahwa apa yang kita mau belum tentu yang Tuhan mau. Dan biarlah cerita saya ini boleh jadi penguatan bagi kita semua. Saya yakin semua orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi bagi saya pelan-pelan belajar bertumbuh bersama Tuhan melalui semua masalah, dan entah kenapa ya udah percaya aja sih gitu. Percaya aja, lakukan yang terbaik. Tuhan pasti punya rencana lain. Mungkin yang kita lihat belum tentu indah saat ini, tapi mungkin melalui ini saya dan suami ternyata semakin dikuatkan. Demikian kesaksian dari saya. Sebuah lagu juga yang pada masa-masa yang sangat sulit setahun terakhir, lagu ini menguatkan saya bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal, dalam segala kondisi. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Ya Tuhan Yesus. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You have been close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my
faithful. Yes, Lord. All my life you have been faithful. Oh, good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa yang membawa kita pun turut memuji Tuhan dan turut mengamini bahwa Dia adalah Allah yang baik. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Datanglah Kerajaan-Mu. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Dr. Andaria Pasaribu MDiv. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu nomor 7 dalam dunia penuh kerusuhan. Ada 3 bait. Bait pertama saya akan mempersilahkan singers untuk menyanyikannya terlebih dahulu. Mari kita nikmati setiap syairnya. Berikutnya saya mengajak jemaat menyanyikan lagu baitnya yang kedua dan ketiga. Dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di laut dan di gunung, di
persilakan Ibu Ria Pasaribu untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat sore. Topik ini merupakan topik yang sangat penting untuk kita pahami dengan sangat mendalam. Supaya kita mengerti arti berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Karena itu mari kita berdoa sama-sama, hanya Roh Kudus yang bisa menerangi kita. Dan kita membutuhkan passion untuk bisa betul-betul meneliti mulai daripada perjanjian lama masuk perjanjian baru. Bersabarlah belajar bersama dengan saya, karena dengan demikian kita harapkan Tuhan sungguh-sungguh memberikan pemahaman yang begitu penting. Di dalam zaman ini kita sebagai umat Allah berdoa dan juga kita mengerti itu bukan hanya didoakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih kalau pada sore ini kami akan belajar tentang kerajaan Allah. Doa yang sering kali kami naikkan kepada Tuhan, tetapi kadangkala pemahamannya bisa juga kabur. Karena itu pada hari ini kami minta kepadamu ya Yesus Kristus, Tuhan yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, kiranya curahkan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami suatu iluminasi memahami, bahkan juga mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Sadar bahwa hamba-Mu lemah terbatas, tapi berilah anugerah untuk dimampukan oleh Tuhan menyampaikan seturut dengan kebenaran. Dan biarlah pada waktu kami betul-betul memikirkan, memahami, kami juga dimampukan mengaplikasikannya. Sehingga setiap kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Ada satu gairah yang besar. Sampai betul-betul kehadiran-Mu secara sempurna itu dinyatakan. Karena itu Tuhan, berkati kami semua. Nyatakanlah kemuliaan-Mu dan permuliakanlah nama-Mu sendiri di tengah-tengah kami. Tolong kami baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, supaya kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan firman Tuhan, ada dua ayat yang mengawalinya. Yang pertama adalah Matius 4 ayat 17 dan yang kedua adalah Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Ini ayat-ayat yang sangat familiar. Well, sore ini terima kasih untuk kesempatan boleh mengajak bersama-sama dalam bersekutu dan belajar firman Tuhan. Maka kita membaca bersama-sama Matius pasal 4 ayat 17 ya, bersama-sama karena dua ayat. Pasal 4 ayat 17, mari kita mulai ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Kita mulai, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita akan mulai dengan PowerPoint kita. Oh sudah ya, oh ya sebelah sana. Baik, saya juga harus membukanya karena tidak kelihatan kalau dari sini. Jadi kita akan melihat bagian yang sangat penting di dalam memperhatikan tentang satu konsep kerajaan Allah. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita berpikir sejenak. Kalau kita mengatakan kerajaan Allah, apa sih yang muncul di otak kita? Sukacita? Ya? Apalagi? Damai sejahtera? Bahagia? Itu semua perasaan-perasaan yang muncul ya. Apalagi? Apa yang terpikir pada waktu kita membicarakan kerajaan Allah? Di surga? Nanti, sekarang, atau akan datang? Nah, itu juga harus kita sebutkan ya.
Jadi pemahaman kita kepada konsep ini akan membawa kita memahami kerajaan Allah itu sesuai dengan pemahaman kita. Dan tentunya pemahaman kita terbatas, itu sebabnya kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar tentang kerajaan Allah adalah satu konsep yang sebenarnya konsep ini memberi pengertian yang sangat luas di Alkitab. Jelas, sederhana. Dan sebenarnya waktu kita berbicara tentang kerajaan Allah, ini sesuatu yang progresif. Makin lama semakin kita paham, makin mendalam sampai pada titiknya. Dan tentunya secara sempurna nanti pada waktu face to face kita bertemu dengan Kristus Yesus. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, istilah ini di dalam perjanjian lama hampir tidak ada. Ya. Bahkan di dalam perjanjian baru pun di dalam kitab Matius jarang sekali disebut tentang kerajaan Allah. Apakah saya boleh pinjam ininya atau harus terus bilang next begitu? Next aja ya. Oke. Iya. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya konsep kerajaan Allah atau istilah ini tadi saya katakan di dalam perjanjian lama sepertinya tidak kelihatan secara harafiah begitu ya. Dan di dalam perjanjian baru kitab Matius pun hampir hanya menggunakan sedikit sekali kata kerajaan Allah. Lebih banyak dipakai adalah kerajaan surga begitu ya. Nah, kalimat yang kedua kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 17 tadi kita baca repent ya. The kingdom of God is near. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sayangnya di dalam bahasa Indonesia ini kurang jelas. Yaitu saya dekat dengan mimbar ini itu namanya dekat. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu berkata the kingdom of God has come but not yet. Wah, tricky banget bahasa Inggrisnya juga ya. Has come but not yet. Dengan perkataan lain, kalau kita mau membahas bahwa Yesus pada waktu dia berkata, maka sejak saat itu ya, itu Matius 4 pertama kali setelah dia dicobai oleh iblis, dia memulai pelayanan, dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi di awal daripada pelayanannya, sudah temanya adalah kerajaan Allah. Dan dia akan terus berbicara tentang kerajaan Allah dalam perumpamaan. Bahkan dia memanifestasikan kerajaan Allah di dalam berbagai bentuk. Dan pada waktu dia mau pergi ke kerajaan kembali kepada Bapa di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. 40 hari lamanya topik retreatnya dengan murid-murid cuma satu. Kerajaan Allah. Ya, ini menarik. Sehingga sebenarnya waktu saya diminta topik ini buat saya sangat challenging ya. Tetapi sayangnya karena saya sangat padat, saya tawar-tawaran kalau boleh ada pembicara lain gitu ya. Karena ya maklumlah sudah kepala 6, saya sadar easily tired begitu ya. Jadi saya selalu terus bilang sama Teti, doain supaya saya tidak capek. Ya. Karena berminggu-minggu saya harus bergelut dengan banyak hal dalam keluar kota terus menerus. Tadi malam juga masih berbicara dengan anggota DPRD begitu ya. Terus saya mikir, aduh pulang udah malam banget masih bisa gak terus membaca ya. Tapi karena topik kerajaan Allah itu memberi gairah luar biasa. Karena jikalau kita betul-betul memahami dengan jelas, maka waktu kita berdoa kita tidak hanya minta, Bapa datanglah kerajaanmu. Tetapi ada satu kegairahan yang luar biasa yang ingin mengatakan, jadi datanglah kerajaanmu itu saya juga. Nah ini dia, saya berharap pulang akan seperti itu. Bahwa saya juga bersama dengan Allah mengerjakan kerajaan itu supaya menjadi sempurna. Ya, jadi tidak hanya sekedar didoakan kalau kita nanti memahami dengan lebih jauh. Kata tadi dipakai di dalam bagian ini kerajaan Allah itu has come but not yet. Itu adalah mengungkapkan melalui kehadiran Kristus yang dari Allah menjadi manusia. Disitulah awal kerajaan Allah hadir secara kelihatan.
Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15 ini kalau almarhum abang kita suka berbicara ketuhanan Kristus ya. Selalu ambil Kolose 1 ayat 15. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Sehingga melalui kehadiran Yesus itulah sebenarnya kerajaan Allah sudah datang. But not yet gitu ya. Apa maksudnya? Artinya adalah sedang menuju kepada kesempurnaannya. Poinnya di sana. Indah sekali. Banyak orang berpikir kerajaan Allah itu nanti datangnya lama-lama. Ini sesat apa enggak ya topik ini ya? Ini juga menarik. Maka saya tidak mau main-main. Saya mengajak saudara untuk bersabar, kita belajar sama-sama. Bahwa kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, mari kita mulai dalam bagian ini. Yaitu dimulai dengan konsep yang sangat menarik sekali. Di mana di dalam konsep itu Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 5. Kita baca kalimat ini. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5, maka di sana dengan merupakan Nabi Yesaya ya dikatakan pada ayat yang ke-5, Yesaya 9 ayat yang ke-5 ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah ayat ini tercantum di dalam kitab Matius bukan? Pada waktu Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Lalu ayat yang 6, besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan, mengokohkan dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama konsep ini sudah sangat kental dibicarakan akan kerajaan Allah. Kita akan melihat lagi nanti beberapa ayat di dalam konteks perjanjian lama ini. Dan konsep kerajaan Allah ini dalam perjanjian lama di dalam bagian ini dibahas banyak sekali di dalam kitab-kitab Mazmur kalau kita memperhatikan. Bahwa di dalam kitab Mazmur berkata tahtamu ya Allah, Daud suka berkata begitu. Pemerintahanmu ya Allah. Ya saya karena waktunya tidak panjang jadi saya tidak mau ajak banyak begitu ayat membuka. Tetapi konsep-konsep berbicara tentang pemerintahan Allah, kuasa Allah, kedaulatan Allah. Itu sebenarnya buat orang-orang Yahudi itu adalah suatu konsep tentang kerajaan Allah. Artinya di dalam perjanjian lama yaitu bukan masalah teritorial itu pertama-tama. Tetapi lebih kepada government, Allah yang memerintah. Mereka kan theos ya. Negara mereka itu diawali dengan Allah adalah pemimpinnya. Sehingga mereka waktu dipanggil untuk hidup dengan Allah dalam Keluaran pasal 20, hanya akulah satu-satunya Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain di muka bumi ini dan sebagainya. Aku adalah Allah yang cemburu. Jadi dengan konsep itu Allah memang memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Yahudi. Bahwa dialah satu-satunya Allah, tiada yang lain. Dan dialah juga yang memerintah. Sehingga kalau kita perhatikan itu pada waktu dimulai daripada kitab Hakim-Hakim di mana orang-orang Israel mulai memberontak pingin ada pemimpin yaitu pemerintah di dunia yaitu raja-raja pada waktu itu dan Samuel dipilih untuk memilih raja di dalam konsep itu tetap bukan manusia yang memilih raja. Kita ingat pertama yang dipilih oleh raja yang dipilih adalah siapa? Saul. Saul dipilih oleh Allah. Daud dipilih oleh Allah dan keputusan-keputusan mereka waktu mereka memerintah tetap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Allah. Jadi sebenarnya konsep ini buat orang Yahudi bukan sesuatu kebetulan. Maka tidak heran pada waktu Matius pasal 4 ayat 17 waktu dikatakan oleh Yesus bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, mereka gak bertanya lagi. Karena memang tulisan kitab Matius ini
adalah untuk orang Yahudi pertama-tama. Jadi konsep itu sangat jelas buat mereka. Ya. Dan di dalam bagian itulah mereka menanti-nantikan siapa pemimpin sebenarnya di dalam kerajaan Allah itu. Nah, di dalam konsep kata ini juga kita berlihat dalam perjanjian lama. Next, kita teruskan di dalam bagian ini. Boleh bantu saya? Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang di dalam perjanjian lama, ya, ini sangat jelas dimunculkan justru pada waktu perjanjian baru, ya, kitab Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sinoptik itu yaitu sama-sama melihat Yesus Kristus dan menuliskan tentang Kristus sebagai fokusnya, ya. Ada yang melihat Yesus sebagai raja, kitab Matius, ada yang melihat Yesus sebagai seorang hamba, tetapi bukan berarti berbeda-beda. Ya, saya ini sama-sama dengan teman-teman di komunikasi ini kalau kita bicara tentang jurnalistik, ya. Orang kecelakaan itu para wartawan bisa ceritanya beda-beda, tergantung concern dan apa yang dia lihat, begitu ya. Tapi yang dilihat itu sama. Maka kita melihat bahwa konsep kerajaan Allah itu dimunculkan berkali-kali di dalam kitab Matius itu hanya 4 kali kerajaan Allah, tetapi kerajaan surga 33 kali. Nanti kitab Markus, Yohanes, Lukas memakai lebih sering kerajaan Allah. Mengapa? Karena bahkan Yesus pun jarang pakai kalimat kerajaan Allah. Karena Allah Yahweh itu agak tabu untuk ditulis. Saya kalau sekolah teologi suka kagum kalau diceritakan bagaimana setiap kali orang Yahudi mau menuliskan kata Yahweh mereka harus cuci tangan dulu. Lalu tulis lagi. Nanti ketemu lagi kata Yahweh, cuci tangan lagi. Baru tulis lagi. Karena nama itu begitu suci, begitu agung. Sehingga merasa tidak sanggup, tidak. Markus, Lukas, Yohanes lebih banyak ditulis untuk orang-orang di luar Yahudi di dalam konsep seperti ini. Jadi kalau kita melihat, ya salah satu seperti kitab Lukas. Lukas menampilkan Yesus sebagai anak manusia. Manusia ideal. Karena apa? Karena bangsa Yahudi sejak lama mendambakan manusia yang sempurna. Ya. Jadi mencoba menggambarkan Kristus itu sebagai manusia yang sempurna. Ya. Nah kalau kita melihat lagi di dalam bagian-bagian ini, ya, perhatikan di situ tadi saya ungkapkan umpamanya kata daripada Lukas, ya, memakai istilah kerajaan Allah. Lalu Yohanes, kerajaan Allah bukanlah konsep baru itu. Mari kita buka Mazmur pasal 145. Boleh satu orang membantu membaca supaya kita bergantian. Mazmur 145 ayat 11 sampai 13. Silakan. Terima kasih. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Iya, terima. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Amin. Jelas ya. Jadi ini salah satu mewakili konsep kerajaan Allah di dalam perjanjian lama. Kata yang dipakai di sana, ya, kalau kita perhatikan. Nah, kita lanjutkan tadi kalau kita melihat dalam konsep beberapa hal tadi, Keluaran, Mazmur, Hakim-Hakim, ya. Selanjutnya pada waktu pemahaman mereka konsep kerajaan Allah itu mulai berbentuk seperti Allah itu yang adalah dulunya pribadi yang ada di singgasana tetapi memimpin juga pemerintahan. Nah, 2, 3. Ya. Kalau dia perkawinan dini kayak apa ya, kami sedang mengalami banyak sekali orang-orang muda sekarang di Jakarta ini melakukan pernikahan dini, akhirnya anaknya stunting begitu ya, kurang gizi dan sebagainya ya. Jadi kalau kita melihat ini mungkin sekitar 2-3 keturunan. Nah waktu dibuang
kata Tuhan, no. It's not 1 or 2 years, but 70 years. Wow. Maka Tuhan berkata kepada mereka, ya, bangunlah rumahmu, bangunlah kebunmu, kawinkan anak-anakmu. Artinya di situ harus settle down. Disitulah kamu hidup. Dan di situ juga, mari kita buka Yeremia pasal 29 ayat 7. Ini salah satu ayat kesukaan di zaman abad 21. Satu orang boleh membaca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, silahkan. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian ini, pada waktu masa politik Israel itu hancur, ya, kerajaan Allah mendapat arti, nah ini sekarang ya kita lihat ini progresif tadi saya katakan. Mendapat arti eskatologis, akhir zaman, ya. Kuasa dan tindakan Allah yang definitif, artinya mutlak dan paling terakhir, ya. Lalu pada masa-masa pembuangan, istilah ini lebih dipahami sebagai kuasa Allah yang membebaskan dan universal. Jadi dulu orang Israel itu memikirkan bahwa Yahweh itu, Allah itu adalah Allahnya hanya orang Yahudi. Sehingga konsep mereka bahkan sampai murid-murid itu selalu berpikir kalau kerajaan Allah itu adalah kerajaan Israel. Tetapi pada waktu mereka dibuang dan Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Jadi kan berarti bukan mereka ya. Mereka harus mengusahakan tempat justru musuh mereka. Orang Babel yang begitu kasar, barbar, luar biasa. Tapi kasihi mereka. Wujudkan kerajaan Allah juga supaya mereka alami. Baru mereka menyadari bahwa Allah itu bukan hanya untuk orang Israel saja. Melainkan untuk seluruh bangsa. Itu hal yang sangat menarik. Terus berkembang pemahaman daripada konsep kerajaan Allah itu di dalam perjanjian lama. Dan kita lihat selanjutnya bahwa kemudian memujud lebih sering melihatnya sebagai sesuatu yang transenden, ya, Immanuel itu. Jadi sekitar 700 tahunan sebelum kehadiran Mesias sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan hadir justru yang akan memerintah itu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam pemahaman-pemahaman perjanjian lama ini saya mau mengajak melihat konsep kerajaan Allah itu luas, jelas, progresif. Sekarang kita masuk kepada perjanjian baru, ya. Istilah kerajaan Allah pada masa Yesus Kristus, ya. Kalau kita melihat ya bahwa di dalam zaman Yesus Kristus bangsa Yahudi dijajah oleh kerajaan Romawi. Nah, sehingga keadaan begitu menegangkan saat itu. Dari sudut politik mereka teraniaya. Mereka mengalami sangat direndahkan, disudutkan oleh orang-orang Romawi. Kalau dulu mereka selalu begitu arrogant sometimes. We are the people of God. Sekarang mereka ditaruh di sudut oleh orang Romawi. Tersiksa, ya. Lalu yang kedua, dari sudut agama. Mereka harusnya mengalami kebebasan beragama, tapi sayangnya ahli Taurat, ya, dan kawan-kawannya ini justru memunculkan kebenaran secara legalistik. Jadi secara agama mereka terkungkung di dalamnya. Bagian yang ketiga, secara ekonomi, ya, kehidupan mereka yang menjadi kemiskinan oleh karena mereka diperas, ketidakadilan, dirampok, ya. Bahkan kalau kita tahu pemungut cukai, ya. Orang kalau menjadi pemungut cukai zaman itu sangat dibenci orang. Karena apa? Mereka antek-anteknya orang Romawi, ya. Kalau mau menagih pajak itu bisa semaunya begitu, ya. Ya, karena mereka juga ingin mengambil keuntungan di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, kerajaan Allah itu
di dalam konsep kedatangan pada waktu masa Yesus Kristus itu dengan kondisi yang sangat menegangkan, stres, teraniaya, kira-kira apa konsep kerajaan Allah buat mereka saat itu? Saya pikir kita gampang bisa menebaknya. Can you? Apa yang mereka inginkan? Pelepasan, kebebasan, penyelamatan, betul tidak? Maka tidak heran waktu Tuhan Yesus lagi ngomong-ngomong tentang bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan dipukul, disiksa, mati pada hari yang ketiga. Tiba-tiba maminya Yakobus sama maminya Yohanes datang kepada Yesus. Yesus, kalau nanti engkau datang dengan kerajaanmu, dudukkan anakku di sebelah kiri, sebelah kanan. Ini dia nih, konsep kerajaannya terpikirkan konsep kerajaan Israel. Bahwa Allah akan memerdekakan kembali Israel. Sehingga mereka harapkan, kami kan asistennya Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ya. At least kami boleh duduk di sebelah kiri kanan. Saudara pikir Petrus dan kawan-kawan bagaimana? Kalau saudara mau baca betul-betul, yang lain marah semua sama yang dua ini. Kenapa? Karena mereka juga berpikir enak aja lu, kita juga asisten Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, bahwa bisa terjadi kondisi-kondisi yang meliputi hidup kita bisa sangat subjektif memahami kebenaran. Bukan seperti apa yang sebenarnya kebenaran itu sendiri. Sampai-sampai kalau kita lihat lagi nanti ya, coba kita buka Kisah Rasul pasal 1. Ini saya suka geli-geli sekali kalau membaca ya. Sebenarnya kalau kita mengerti banyak sekali hal-hal yang lucu di dalam firman Tuhan kalau kita memahaminya ya. Waktu Yesus berbicara 40 hari loh di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama itu. 40 hari dikatakan dia, ayat 3 ya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Harusnya 40 hari diomongin ngelotok gak tuh? Kalau bicara rambutan ngelotok begitu ya. Udah sangat begitu ya, ngerti banget. Waktu Yesus bicara 40 hari itu, mereka pikirannya apa? Mari lihat ayat yang ke-6. Ini lucu betul. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Loh lapi, 40 hari udah diomongin kerajaan Allah itu apa? Tetapi ini mau juga mengajar kita. Jangan mengerti Tuhan karena kondisi-kondisi yang kita alami menyempitkan pemahaman kita akan Allah dan kebenaran. Justru di dalam bagian ini mereka tetap masih punya pengharapan bahwa Tuhan itu akan mendirikan kembali, merestorasi kerajaan Israel. Mereka pikir, wow, this is the time. Ya, kita akan mengalami merdeka, begitu ya. Kita akan mengalami pembebasan baik secara politik, ekonomi dan sebagainya karena Allah akan kembali menjadi Allah di tengah-tengah Israel. Tahu-tahu Tuhan jawab begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Calvin sering ngomong, it is not your business. ya, karena kerajaan Allah yang dimaksud bukan masalah geografis. Tetapi di mana Allah sepenuh-penuhnya. Yesus pasal 1 ayat 9 dan ayat 10. Supaya pada waktu kita juga mengerjakan misi kita memahami betul-betul. Karena ada banyak gereja melakukan misi tetapi hanya misi-misian. Mission trip, trip-tripan. Ya, atau bagi sembako, sembako-sembakoan begitu ya. Saudara, itu sebabnya waktu kita mempelajari di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 9-10 saya terpukau-pukau. Paulus berkata bahwa ini adalah sesuatu rahasia yang berabad-abad disembunyikan, even the angels juga tidak tahu. Tetapi sekarang Allah sudah singkapkan di dalam ayat 9 itu. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita.
sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula, berarti sebelum dunia diciptakan, telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi kerajaan Allah itu konsepnya dengan jelas menuju kepada Kristus yang adalah Mesias itu, lalu di ayat 10. Ini dia. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi sebenarnya misi Allah itu menuju dan akan digenapi di mana Kristus itu menjadi kepala atas segala sesuatu, memerintah baik yang di surga maupun yang di bumi. Maka di dalam konsep pada waktu kedatangan Yesus Kristus bukan hanya menyampaikan lewat kalimat bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh saudara-saudara, ya, pada waktu di dalam konsep ini orang-orang Saduki itu ya, kita kenal dengan orang Saduki dan sebagainya. Ini selalu konsep kerajaan Allahnya itu nasionalis begitu. Sehingga mereka siap berjihad selalu. Ya. Padahal bukan konsep seperti itu, melainkan justru kehadiran daripada kerajaan Allah itu adalah yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui kehadiran Kristus Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Wujud Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan konsep kerajaan Allah itu adalah dikotbahkan Kristus berkali-kali, bahkan ada khusus di dalam kitab Matius beberapa pasal perumpamaan tentang kerajaan Allah, betul? Ya. Jadi kalau kita melihat itu semua sedang menjelaskan apa sih sebenarnya kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah tidak hanya dikotbahkan oleh Yesus, melainkan kerajaan Allah itu juga diaplikasikan, dimanifestasikan oleh Kristus melalui kehidupan kehadirannya. Pada waktu dia berkata, ada orang dari Gerasa yang dirasuk setan. Siapa engkau? Dijawab Legian. Itu setan yang banyaknya luar biasa. Semua orang yang ada di daerah tidak berani menghadapi orang gila Gerasa itu. Karena dia sangat berkuasa. Tetapi waktu Yesus datang, babi-babi jadi korban daripada ketakutan iblis. Ini kalau kemarin itu orang Batak semua di kampung itu ya. Kita tahu pasti marah juga kayak ini ya. Ya. Waktu mereka ketakutan, Tuhan izinkan kami keluar pada babi-babi itu gitu ya. Lalu semua lari ke babi. Saudara, yang saya ingin ungkapkan, siapa Yesus? Sampai iblis yang begitu banyak dan mengerikan itu lari tunggang langgang melalui babi yang melompat ke sungai dan mati. Disitulah tanda kehadiran kerajaan Allah sudah datang melalui kuasa Kristus yang dimanifestasikan di tengah-tengah kehidupan itu. Mari kita lihat lebih jauh lagi ya di dalam bagian ini. Next. Jadi kalau kita melihat, mari sebelum ini kita buka satu ayat dulu, Matius pasal yang ke-7. Semoga saya tidak salah ya. Matius, ini masa-masa waktu siapin lagi ngantuk jadi tidak ditulis ayatnya. Harus jujur ngomong, sudah terlalu malam ya. Jadi kalau kita lihat, Lukas, maafkan daku. Nah, Lukas pasal 7. Sebenarnya ada bagian cerita yang menarik. Waktu Yohanes ditangkap oleh Raja Herodes, di ayat 18 kita lihat ya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa yang terjadi dari murid-muridnya,
Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Saudara, ini Yohanes yang membaptis Yesus ya. Saya cukup tricky waktu membacanya. Loh, bukankah dia yang membaptis Yesus? Kok dia masih tanya lagi, apakah dia ini yang datang yang kita tunggu-tunggu atau kita harus tunggu yang lain lagi? Ya. Kenapa? Karena ya maklumlah, Yohanes di penjara. Kepalanya mau dipenggal. Itu kan tidak enteng ya, tidak, dia nggak bilang puji Tuhan, ntar lagi kepala gua dipenggal, nggak begitu. Ya, dia butuh diteguhkan. Seringkali cerita daripada orang yang mau meninggal, biarpun dia bisa imannya sangat kuat, masa-masa peralihan dari hidup pada kematian itu menimbulkan pergumulan jiwa mental daripada hidup orang. Waktu Ibu Doroti sedang masa-masa sangat krisis, bisa kelihatan. Dan sehingga pada waktu koma banyak orang berusaha ketemu dan mendoakan, tapi sepertinya dia tidak dengar lagi. Tapi saya belajar pada waktu saya ada di Trinity itu ya. Ada satu mata kuliah yang sangat penting, yaitu mata kuliahnya Ministry to the Dying Person. Ministry pelayanan untuk orang-orang yang sekarat mau mati. Maka dosen saya ngomong begini, sekalipun dia koma, rohnya itu masih bisa mendengar dan roh Allah masih bisa berbicara kepada dia. Maka sebelum orang mati saya senang ngomong-ngomong walaupun orangnya koma. Karena pemahaman yang jelas itu. Nah waktu Ibu Doroti itu semua udah gak ada lihat lagi karena Ibu Doroti datang dari pelayanan kami OMF. Ya saya cepat pergi, saya telepon Dr. Linda Nick yang adalah dokter setia mitra orang Perkantas juga. Saya bilang, Dr. Linda Nick boleh gak temenin saya masuk ke kamar bukan saat istirahat. Kalau istirahat lama yang datang. Nanti kalau habis istirahat saya masuk, saya bilang. Tapi Dr. Linda nemenin gua dong gitu, jangan sendirian. Takut juga. Ya, tapi bukan masalah takut, saya ingin ditemani. Lalu saya pikir iya ya dia koma ya. Terus saya mikir gitu. Gimana ya Tuhan caranya supaya orang-orang seperti ini ya kita bisa terus layani. Saya ingat dulu juga waktu opung saya umur 86 di Sibolga itu ya sekarat. Saya sebut kepada dia nama papa saya aja gak kenal apalagi nama cucunya. Ya, sadar ndak sadar sudah. Ya saya untung aja bawa teman tuh alumni dari USU, udah lupa saya itu namanya toh. Ya, kalau nggak salah itu, sudah lupa saya namanya. Karena saya kurang mampu bahasa Batak, saya ajak dia. Karena opung ini banyaknya bisa ngerti bahasa Batak begitu ya. Maka saya coba ngomong diterjemahkan, dia diam aja. Terus roh Tuhan mengingatkan, nyanyilah, bukankah dia orang para hari Kamis? Gitu ya. Kur hari Kamis gitu, orang itu bisa ingat 5 ayat gitu ya. Walaupun mereka tidak punya bacaan gitu. Maka kami nyanyi berdua, kita buka itu ya. Buku ND, lalu kita nyanyi. Waktu kita nyanyi, tiba-tiba dia nyanyi juga. Wow. Saya mau mengajak kita melihat the work of the Holy Spirit. Luar biasa. Nah singkat cerita waktu saya nggak mau cerita opung saya terus ya. Ya ini karena setelah itu dia akhirnya betul-betul menjadi sangat kuat di dalam Kristus. Sebulan kemudian dia meninggal. Tapi Ibu Doroti itu, saya pikir apa ya yang boleh mengungkapkan sekalipun dia rasa sadar tidak sadar. Saya ingat tuh Kak Yunika lagunya To the Lamb of Calvary. Itu lagu ciptaan Ibu Doroti. Pasti Mbak Eni masih ingat kalau kita sama-sama dulu sering nyanyi ya. Haleluya, haleluya, to the Lamb of Calvary. 4 bait saya nyanyi semua sama Kak Dr. Linda Nick. Dia senyum. Wow, dari koma loh saudara. Gak bergerak. Lalu waktu dia bisa senyum saya doa. Doa saya cuma satu, panjang ya. Tapi doa saya bersyukur pada Tuhan untuk orang seperti Ibu Doroti. Supaya meneguhkan dia bahwa di tengah menuju perjalanan dari kehidupan pada kematian.
Ya, Tuhan sudah memakai dia luar biasa di dalam Yesus Kristus untuk mahasiswa Indonesia. Nah, saudara, saya mengerti bahwa Yohanes ini bukan tidak percaya, tapi di tengah-tengah krisis kepala mau dipenggal, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Maka dia bertanya, panggil dua muridnya, coba lihat, tanya dulu kepada Yesus, engkaukah orangnya atau kami harus menunggu lagi yang lain? Maka pada saat itu murid-murid datang kepada Yesus, kita lihat ayat 21. Dan mereka melihat Yesus menyembuhkan banyak orang, segala penyakit, penderitaan dan roh-roh jahat, mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Inilah kingdom of God yang dimanifestasikan lewat kuasa yang Kristus kerjakan. This is, kalau Lausan berkata, the whole gospel. Injil secara menyeluruh yang bukan hanya lewat khotbah, tetapi diaplikasikan, jelas kuasa itu bekerja bagi orang yang lapar, yang miskin, bagi orang yang tertindas, bagi orang yang mengalami ketidakadilan, bagi yang telanjang, bahkan bagi yang mati dibangkitkan. Maka ayat 22 Yesus jawab. Yesus gak bilang yes I am, enggak ya. Dia lihat, mari kita baca ini ayat 22. Kita baca sama-sama yuk. Ayat 22, ya. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan saya berharap Roh Kudus membukakan kita betul-betul. Bahwa kerajaan Allah secara holistik dibukakan oleh Kristus. Bukan hanya masalah spiritual, tetapi pembebasan secara menyeluruh itu yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Nah, dari bagian ini kalau kita sudah sampai pada hampir ujungnya ini, ya, saya waktu mempersiapkan ini saya pikir saya mau mengajak kita betul-betul melihat progresif daripada pemahaman itu. Maka kehadiran dan karya Kristus itulah yang menjadi misi Allah bagi dunia, atau disebut Missio Dei. Ayat yang sangat terkenal diambil lagi dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yaitu kalau kita membuka itu 700 tahun sebelum kedatangan Yesus dinubuatkan oleh Yesaya. Dan diambil oleh Bapak Lukas, dituliskan dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19. Jadi boleh catat saja. Ini mirip sekali. Ya. Jadi apa yang disampaikan, dinubuatkan oleh Yesaya, Mesias itu yang akan datang itu berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya, Mesias artinya the anointed one, yang diurapi. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara. Dan itu katanya merupakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sehingga kalau kita baca Lukas 4, 18, 19, maka di ayat 21 Yesus berkata, hari ini, ya nanti mau buka lagi ya, ayat 21 Lukas 4. Hari ini, pada waktu apa yang dibaca Yesus itu dibacakan, dia berkata, hari ini genaplah apa yang 700 tahun lalu dinubuatkan oleh Yesaya. Jadi kerajaan Allah bersifat integral, menyeluruh, holistik. Penyelamatan jiwa rohani orang yang mengalami kematian, penyelamatan daripada kemiskinan, penyelamatan daripada ketidakadilan, penyelamatan daripada permasalahan-permasalahan kebodohan, permasalahan-permasalahan politik dan sebagainya. Itulah kerajaan Allah. Melalui kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka kehadiran Allah, Tim Keller berkata, ini almarhum ya, baru meninggal. Dia mengatakan bahwa
kehadiran kerajaan Allah merupakan pembaharuan dari seluruh ciptaan melalui kehadiran pribadi supernatural, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Next, kita gambarkan di sini bahwa the cross of Christ atau the power of the cross itulah power yang melakukan suatu rekonsiliasi besar. Inilah yang membedakan kita pada waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Karena Kolose 1 ayat 20, ini ayat agak jarang dibaca. Saya mau satu orang boleh baca Kolose 1 ayat 20, silakan. Kolose 1 ayat 20. Makasih. Dikatakan dan oleh dialah, oleh Kristuslah, ia itu Bapa. Jadi dan oleh Kristuslah, Mesias itu, Bapa memperdamaikan di segala sesuatu dengan dirinya. Dulu-dulu saya kurang fokus bacanya. Sekarang saya makin fokus bahwa dia tidak hanya memperdamaikan dirinya dengan orang berdosa, tetapi dengan segala sesuatu baik yang di bumi maupun yang di surga. Jadi salib Kristus itu, haleluya. Saya makin berkata lagunya Ibu Dorothy itu luar biasa. Haleluya, haleluya to the Lamb of Calvary. Ya, karena dialah yang menuntaskan segala kuasa maut. Dia juga yang menuntaskan segala bisa maut itu yang terus menerus membuat manusia tidak bisa hidup dalam kebenaran. Dan dia juga yang merestorasi, memulihkan ciptaan-ciptaan lainnya yang telah dirusak oleh dosa manusia. Maka ada gambar ini sekarang. Gambar ini kita lihat, ini gambar sebenarnya gambar shalom di awal. Yaitu pada waktu Kejadian pasal 1 waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia mengatakan setelah dia lihat segala sesuatu sungguh amat baik. Itu shalom itu. Yaitu terorder, hubungan dengan Allah sangat baik. Hubungan dengan diri sendiri sangat baik. Hubungan dengan sesama sangat baik. Dan hubungan dengan seluruh ciptaan sangat baik. Maka begitu Kristus mati, terjadilah awal di mana berbagai hal direkonsiliasikan oleh Bapa. Sehingga shalom itu, makanya sekarang kalau kita ketemu shalom, shalom, shalom. Itu bukan hanya bim salabim saudara. Itu the power of Christ. Maka kita bisa berkata shalom bagimu. Shalom bagimu. Indah sekali. Nah, saya sering mengatakan, orang suka bertanya, kalau kita disuruh kan Efesus 2 ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa bedanya perbuatan baik kita dengan perbuatan baik orang yang, ya kalau kita lihat yang paling perbuatan baik sekarang masuk medsos itu siapa? Salah satunya yang besar itu Seci ya. Seci itu tadinya juga sangat kecil, takut juga. Tetapi karena mereka terus berbuat baik dan media sosial itu mengembangkan, akhirnya justru orang banyak mulai melihat. Lalu banyak orang ngomong sama saya, PI itu jangan hanya berbuat baik dong, ngomong. Saya bilang, kami tidak pernah membeda-bedakan PI ngomong atau PI berkata-kata. Justru PI kata-kata dikuatkan oleh perbuatan dan melalui perbuatan diperkuat oleh kata-kata. Tetapi saudara, perbuatan baik yang kita lakukan bukan sekedar perbuatan baik. Yang Yesus berkata, kalau engkau adalah garam dan terang, kalau engkau berbuat baik, maka Allah dipermuliakan. Betul gak? Matius pasal 5 ayat 16. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu telah
di apa? Mengalami pembaharuannya melalui salib Kristus yang luar biasa. Sehingga perbuatan baik kita itu bukan perbuatan baik asal-asal. Bukan perbuatan baik seperti orang untuk mendapat pahala. Bukan melakukan perbuatan baik supaya kita bisa menyukakan hati Allah. Bukan. Tetapi justru perbuatan baik itu, shalom itu dilakukan lewat segala sisi. Disitulah yang telah ditebus oleh Kristus itu yang mempermuliakan Allah. Karena kita ditebus menjadi garam. Yang betul-betul kehadiran garam walaupun sedikit. Waduh, kalau kebanyakan sakit apa tuh? Ya. Jadi ya, saya baru-baru ini membawa bagian topik ini ya di dalam satu consultation kami, Urban Mission Consultation di Bandung. Bahwa kita tidak ada kalimat begini, kamu akan menjadi garam, tapi kamu itu di dalam identitasnya setelah ditebus Yesus, itu kamu adalah garam dunia. Gak usah dipertanyakan. Kamu itu adalah terang dunia. Yang harus terjadi, hiduplah sama seperti garam, yaitu masuk di tengah dunia ini menghambat kebusukan. Maka sebenarnya D.E. Carson mengatakan sangat keras sekali. Apabila kamu garam dunia, tetapi kamu sama korupsi, untuk apa kehadiranmu selain diinjak-injak dan dibuang orang? Tidak ada gunanya kehadiran orang seperti itu. Kalau dalam kehidupanmu sebagai terang ditutupi dengan gantang oleh karena perbuatan-perbuatan hidupmu yang tidak berbuat baik, memusuhi, melakukan berbagai ketidakadilan, itu menutupnya di dalam gantang. Sehingga terang itu tidak kelihatan, maka tidak ada gunanya menjadi terang dunia itu. Saya coba membaca beberapa tafsiran, baik D.E. Carson, Timothy Keller, Christopher Wright dan sebagainya. Bahwa sebenarnya orang Kristen itu luar biasa di dalam tanda kutip. Sama seperti orang Israel. Sama seperti orang-orang yang mengalami namanya pembaharuan oleh Yesus Kristus. Bahwa dia ditransformasi oleh Allah. Bukan hanya menjadi umat Allah. Tetapi berperan memberikan dampak besar bagi dunia ini. Sama seperti kehadiran Kristus tadi. Yaitu kehadiran Kristus itu langsung memberikan pembebasan secara politik, secara ekonomi, secara mental, secara sosial. Secara kehidupan yang kekal. Maka seharusnya waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu bukan hanya sekedar doa. Memang kita harapkan doa supaya kerajaan Allah itu segera datang, tetapi sekaligus apa? Sekaligus kita memerankan panggilan datanglah kerajaanmu. Saya tadi terima kasih kesaksian saudari kita. Apakah Ibu Soraya? Oh Sonya, sorry. Baru pertama dengar nama jadi sedikit salah ya. Waktu dikatakan bahwa belajar di tengah kepahitan mengerti kehendak Allah. Saya coba dengerin tadi itu pelan-pelan. Saya muncul satu kalimat. Banyak hal tentang Allah dan kerajaannya itu beyond our understanding. Sehingga kalau terjadi hal-hal kita suka tanya kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi satu hari pada waktu kita betul-betul mencari Tuhan, kita dibawa untuk mengerti that is beyond our understanding. Dan tadi seperti dikatakan bahwa rencanamu bukan rencanaku seperti tingginya langit di atas bumi. Bahwa Allah sedang menjawab doa kita, datanglah kerajaanmu. Yaitu membawa kita hidup di dalam konsep kerajaan Allah. Yang progresif itu. Membawa kita makin dewasa memahami hidup. Dengan konsep kerajaan Allah yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus. Maka itu sering terjadi
bahwa saya selalu suka dengan Efesus 3 ayat 20. Ya. Paulus berkata itu, wah itu John Stott membahas luar biasa itu. Dikatakan bahwa Allah sanggup menjawab melampaui yang kita doakan dan pikirkan. Dan John Stott memakai itu grammarnya luar biasa. Kalau high, higher, highest, maka melampaui itu adalah the highest. Jadi kalau dia jawab begini, bahwa Allah itu menjawab doa kita melampaui sampai kehabisan napas begitu ya. Dia menjawab beyond, that is God's kingdom, kerajaan Allah itu. Apakah saudara makin mengalami pemahaman yang dalam akan Allah dan rencananya? Apakah saudara dan saya makin bersedia untuk mentaati Allah dengan rencana-rencananya lewat hidup kita? Itulah datanglah kerajaan. Apakah kita makin mau tunduk kepada ketuhanan Allah di dalam hidup kita? Banyak hal amazing bisa kita nikmati. Kekaguman seperti Ratu Sheba di rumahnya Raja Salomo. Baru lihat sendok, lihat apa lagi? Kita kalau dengan Allah itu yang dikatakan bahwa di dalam Kristus kita menemukan kasih karunia demi kasih karunia. Tiap hari kita bisa terpukau-pukau dengan Allah. Kalau kita mengalami betul hidup bersama Allah dan kebenarannya, serta mengaplikasikannya di dalam hidup kita, maka kita masuk terus pada kedalaman pemahaman akan Allah dan kerajaannya begitu dalamnya. Nah itu yang terjadi sejak Yesus menjelaskan dan pada waktu dia pergi dari dunia ini. Kita teruskan ya, ini hampir selesai saya, maafkan. Maka sebenarnya yang terjadi yang Allah mau dilakukan oleh murid-muridnya, kita buka tadi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan di situ, this is your business. Bukan yang tadi itu, jadi bukan masalah kapan Kristus akan datang, dia sudah datang, sedang menuju kepada kesempurnaannya itu. Maka di dalam pasal 1 ayat 8 seakan-akan dikatakan tetapi, kata tetapi itu berarti yang itu bukan bisnismu, yang ini nih bisnismu. Yaitu kalau kamu menerima kuasa, ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apakah arti kerajaan Allah itu digenapkan oleh Tuhan, disempurnakan pemahamannya? Kerajaan Allah is not only for Israel. Kerajaan Allah bukan hanya untuk satu bangsa. Kerajaan Allah bukan masalah geografis. Kerajaan Allah universal and for all the world. Jadi Lausan itu membuat 3 konsep yang sangat jelas sesuai dengan kebenaran. The whole gospel for the whole world from the all people. Ya, jadi umat Allah itu dipanggil untuk menyatakan Injil secara menyeluruh itu, the whole gospel for the whole world, kepada seluruh dunia yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga sebenarnya di dalam konsep ini kalau kita mengikutinya, yaitu ini sebenarnya satu konsep yang perlu dilakukan. Ya, ini ayat-ayat yang saya sampaikan di sini. Ya, nanti kalau yang membutuhkan PowerPoint silakan saja. Ya, minta kepada ini dia Kak Teti ini ya, bahwa inilah yang akhirnya dimengerti oleh Petrus dan kawan-kawan. Waktu datang siapa itu? Cornelius, ya, dia mendapat penglihatan. Benar ya? Dia dapat penglihatan makanan-makanan haram. Ya, lalu Tuhan bilang, yang tidak ku bilang haram jangan kau bilang haram. Macam-macam aja, gitu kan ya. Artinya apa? Lalu kalimatnya saya suka sekali itu. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34. Dikatakan Allah, ya Petrus bilang, now I know. Kata now I know, ya itu menarik sekali dalam bahasa Yunani. Itu bukan I know about, tapi I know. Dalam arti memahami dengan benar dan memiliki relationship di dalamnya. Sehingga
waktu Petrus bilang ini, now I know, sekarang aku tahu bahwa di dalam Tuhan there is no favoritism. Itu buat Petrus luar biasa loh. Karena selama ini dipikirin Yahudi. Kita juga kan gitu. Yang penting orang Batak. Orang Chinese. Ya. Padahal konsep Allah sudah ke seluruh dunia. Maksud saya bukan nggak boleh ada Bonapasogit seperti ini ya. It's not what I meant. Tetapi artinya bahwa Injil itu bagi semua manusia di dunia ini. Maka kalau kita tahu waktu disuruh pergi kepada siapa? Kepada siapa saja di mana kita berada. Ya, saya langsung masuk kepada bagian itu ya. Jadi kalimat bawah itu ya. Memulihkan kerajaan lebih dari sekedar pemulihan Israel. Di mana Tuhan memakai Israel dalam menjalankan rencananya. Namun tidak memulai dan mengakhiri hanya bagi bangsa Israel. Melainkan memulai dalam kekekalan dan mengakhiri di masa depan untuk seluruh bangsa. Bukan hanya Israel. Next. Tinggal 2 slide lagi silakan. Nah, jadi kok lompat ke sini ya? Gak apa-apa, next. Kalau kita lihat gambar ini sekarang. Inilah kerajaan Allah. Tadi berarti Perjanjian Lama itu merupakan satu konsep yang terus sedang dinubuatkan. Lalu pada waktu kedatangan Yesus yang pertama, disitulah the kingdom of God itu has come. Oke? Pemahamannya di sana ya. Nah tetapi kan sekarang Yesus sedang kembali ke rumah Bapa. Tetapi konsepnya adalah yaitu sekarang ini kerajaan Allah itu sudah datang dan itu progresif. Pemulihan demi pemulihan sekarang ini yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Anak-anak Allah bersama Roh Kudus. Dan pada waktu Injil sampai ke seluruh dunia, terjadilah kedatangan Kristus yang kedua. Disitulah kerajaan Allah itu digenapi. Tutupnya, mari buka Wahyu 21. Ya, maka kita melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 itu. Dengan sangat jelas dikatakan. Bukan masalah geografis dalam konsep kota mana dan di mana. Tetapi justru kita lihat di dalam bagian ini. Ya, di dalam ayatnya yang sangat jelas diungkapkan. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kalau baca bahasa Yunaninya, kalimat ini bukan berarti hilang dan berlalu. Karena apa? Kita lihat ayat 2-nya. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, jadi bukan naik. Yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan segala sesuatu yang lama telah berlalu. Artinya apa? Restorasi itu terus mencapai kepada penyempurnaannya. Dan Allah akan hadir berdaulat untuk seluruh ciptaannya yang sudah mengalami diperbaharui itu. Di sanalah selama-lamanya Allah berdaulat. Sebagai satu refleksi, satu saja. Yaitu kalau kita mengerti sekarang, the kingdom of God has come but not yet. Sudah datang dan sedang menuju kepada kesempurnaannya. Silakan slide terakhir. Maka kita harus melihat kehadiran kita di dunia dengan berbagai vokasi kita sebagai hamba Allah,
sebagai seorang yang bekerja menjadi pegawai negeri, sebagai yang bekerja di swasta, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai orang IT, sebagai siapapun kita. Inilah kita yang berkata kerajaan-Mu datanglah, berdoa dan berperan melakukan restoration demi restoration apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Our work is our ministry. The kingdom of God has come. Maka setiap kita bekerja, hal kecil, hal besar, kita sedang mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah. Tidak ada dikotomi. Karena restoration terjadi melalui salib Kristus adalah rekonsiliasi yang dilakukan oleh Bapa untuk segala sesuatu di surga dan di dunia. Satu refleksi ini membawa kita bagaimana kita dalam vokasi kita. Di pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai dokter, sebagai hamba Tuhan, sebagai mungkin tukang sapu, sebagai apapun kita. Remember, we are doing God's kingdom. Dan kita berkata, kerajaan-Mu datanglah. Di tengah dunia yang penuh kemiskinan, let's do God's kingdom. Di tengah dunia penuh dengan ketidakadilan, let's do God's kingdom. Di tengah dunia yang penuh dengan pertikaian demi pertikaian, let's do this. Saya senang sekali menutupnya dengan kesaksian daripada orang yang kemarin berbicara bersama saya di satu gereja, yaitu dari PSI. Ya, ini tidak sedang bicara politik ya. Tapi dia adalah seorang bernama William, ya. William yang menyingkapkan 85 miliar untuk AIKI bond, itu masih ingat? Ya, umurnya masih 27 tahun loh sudah. Dan waktu dia kepilih kemarin tuh umurnya baru 23 tahun, itu menjelang akhir-akhir dia kuliah di UI itu ya, Fakultas Hukum ya. Terus ada yang tanya gini, kenapa sih kamu kan punya 3 minoritas katanya. Pertama, kamu orang Kristen, 2 orang Chinese, 3 orang DPRD. Berarti kan 3. Di tengah-tengah orang begitu banyak yang bukan orang-orang Chinese maupun Kristen. Kenapa berani-berani amat? Nggak dipikirin resikonya. Kok masih muda mau melakukan sesuatu yang berbahaya? Karena kita tahu ya, nggak usah ngomong panjang lah itu. Ya, dia bilang dengan mantap, this is my vocation. Ini kalau Anda baca buku Kingdom Calling-nya Amy Sherman tentang Kingdom Calling, ini sudah diterjemahkan dan Perkantas salah satu adalah yang menjual dalam literaturnya. Buku ini berkata, mari kita jadi sadik-sadik. Orang benar yang melihat seluruh potensi dalam hidupnya, seluruh kekayaan, seluruh kemampuannya. Itu adalah anugerah yang dipakai untuk mendatangkan shalom bagi masyarakat. Sekali lagi ya, indah sekali kalimat ini. Itu diambil dari Amsal 11 ayat 10. Orang benar, righteousness atau zadik dalam bahasa Ibrani. Yaitu orang yang melihat segala potensi dalam dirinya, kekayaan, waktu, berbagai hal yang dia miliki adalah anugerah Allah yang akan dipakai untuk mendatangkan shalom buat masyarakat. Thy kingdom come. Itulah pekerjaan daripada kita. Jadi kalau kita berharap kerajaan Allah segera tiba, let's do our part. Mari kita lakukan hidup kita. Kita ambil waktu ini doa secara pribadi saja. Saya boleh minta kesediaan Kak Yunike untuk tutup kita dalam doa ya. Silakan.
Ya Tuhan, kami bersyukur kami dibukakan tentang kerajaan Allah yang dimulai oleh kedatangan Tuhan Yesus Allah menjadi manusia dan telah menyatakan melalui seluruh hidupnya dan matinya tidak ada satupun yang tersisa semata hanya untuk menghadirkan kerajaan Allah, supaya dengan demikian manusia yang mengalami kebinasaan dipindahkan seluruhnya boleh menjadi anggota kerajaan Allah. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hal ini dibukakan dengan jelas kepada kami. Mungkin kami datang dari berbagai macam pikiran yang kadang-kadang kami selalu sangat terpusat kepada diri kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, sebagai orang yang selalu setiap minggu mengulang, datanglah kerajaan-Mu di dalam doa-doa kami. Kami berdoa supaya kami semua boleh menjadi instrumen kerajaan Allah. Sehingga doa ini bukan hanya doa yang dilafalkan tiap-tiap minggu, tetapi bahwa setiap kami boleh menghadirkan kerajaan Allah dengan seluruh talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat diberkati dengan berbagai macam hal yang kami miliki, entah dengan pikiran kami, otak kami, uang kami, karunia khusus atau karunia umum. Kami adalah orang-orang yang sangat diberkati, tetapi kadang-kadang kami sangat sempit di dalam melihat bahwa kami adalah orang yang harusnya menjadi orang yang sangat berdampak bagi dunia ini. Sehingga ketika orang melihat kami menghadirkan kerajaan Allah dan orang boleh menikmati kerajaan Allah itu melalui setiap apa yang kami hasilkan. Melalui karya kami, hidup kami, perkataan kami, kasih kami. Itu boleh menjadi suatu hal yang boleh dilihat oleh dunia dan membawa mereka lebih dekat datang kepada Kristus dan akhirnya menjadi anggota kerajaan Allah. Ya Bapa, tolonglah kami mulai hari ini juga ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi instrumen kerajaan Allah itu. Dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah kerajaan-Mu. Saya pribadi sekarang semakin terbuka, semakin diingatkan bahwa ketika saya mendoakan kalimat ini, saya sadar bahwa saya sedang bersama-sama dengan Tuhan ada dalam proses restorasi, pemulihan, dan sebagai orang yang sudah diselamatkan mengalami karunia, saya harusnya juga menjadi alat Tuhan untuk mencapai pemulihan tersebut. Di tengah kerajaan Allah yang sudah hadir melalui Kristus, di dunia ini masih banyak keluh dan kesah, masih banyak orang yang tinggal dalam kegelapan, masih banyak orang yang mencari kebebasan. Bagaimana kita meresponinya? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Jadikan Aku Saluran Berkat dan biarlah ini bisa menjadi respon kita. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kita nyanyikan bahasa Bataknya. Sai baritahon Yesus na burju tumane sa dosai asa
Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity yang akan kita saksikan melalui video berikut. berdoa dalam nama Yesus. Kiranya tangan kuasa Tuhan bekerja atas anak ini. Tuhan memberkati pemulihan kesehatannya. Tuhan memberkati dokter dan semua tim medis yang merawat.
Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, anak ini boleh disembuhkan, anak ini boleh dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk komunitas Bonapa Sogit Diaspora dan Yayasan Bina Dunia yang Tuhan karuniakan. Berkatilah Tuhan komunitas ini, berkatilah yayasan ini agar boleh berjalan dengan baik sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Kiranya misi, kiranya pelayanan dilakukan boleh berdampak, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus kami doakan untuk semua pengurus di yayasan, berkati Tuhan dengan hikmat bijaksana, beban yang datang dari Tuhan, agar semua anak-anakmu diperlengkapi untuk melakukan sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada yayasan, kepada komunitas Bonapa Sogit Diaspora. Kami doakan secara khusus STT Trinity Tuhan dalam proses belajar mengajar, berkati semua dosen, semua staf, berkati juga semua mahasiswa, berkati semua agar boleh berjalan dengan baik, sehingga anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan pilih di sana untuk belajar, dipersiapkan menjadi hamba Tuhan yang akan melayani Engkau, yang akan melakukan visinya Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala biaya, segala yang diperlukan untuk berlangsungnya STT ini ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, dan akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menempatkan kami di tengah bangsa ini tidak secara kebetulan. Dan Tuhan juga memerintahkan kami, menganjurkan kami supaya kami berdoa untuk bangsa, untuk kota di mana kami berada, untuk keserahan kami kepadamu yang jauh dari sempurna. Kami tahu Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan akan menyempurnakan doa ini. Biarlah kehendak-Mu jadi, kerajaan-Mu datang, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kedatangannya yang pertama, Kristus telah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan dalam manifestasi kerajaan Allah tersebut yang dilakukan Kristus adalah, Kristus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jemaat terkasih, tadi Bang Almen menyampaikan jumlah kita memang tidak banyak, kita sedikit, tapi saya melihat dari kita yang sedikit ini, saya kenal beberapa orang, ada kita yang bekerja di bank, bagian keuangan, ada yang jadi, ada yang menjadi penulis, ada yang seorang jurnalis, ada hamba Tuhan, ada pemusik, ada ahli IT, dan berbagai pekerjaan lainnya. Akan sangat indah kalau kita sebagai anak Tuhan dengan berbagai macam profesi kita menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita masing-masing. Mewujudkannya bukan hanya dengan perkataan tetapi juga dengan karya. Mari kita berdiri, kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Jika Padaku Ditanyakan. Dan setelah itu saya persilakan Ibu Ria Pasaribu untuk menutup ibadah ini dalam doa dan berkat. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanya apa akan ku sampaikan pada dunia yang
kami bersama sehati menaikkan segala hormat, segala pujian tertinggi dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Allah yang menyingkapkan perkara-perkara besar melalui kebenaran-Mu, melalui Roh Kudus-Mu. Dan itu semua sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus yang mengasihi kami dan berkorban bagi kami. Karena itu kami berdoa bersama-sama, ya Tuhan, berilah anugerah supaya kami yang sudah memahami tentang kerajaan Allah, yang sudah datang dan sedang menuju kepada kesempurnaannya, kami dibawa terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Menghidupkan kebenaran yang tiap-tiap hari kami nikmati bersama dengan Tuhan. Dan berkolaborasi bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di tempat-tempat di mana Tuhan mengutus kami. Oleh karena itu ya Allah, kiranya anugerah-Mu yang sempurna itu diturunkan. Kasih setia-Mu menguatkan, menopang kami. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus terus memelihara hidup kami. Serta Roh Kudus yang akan terus mengempower kami untuk setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Baik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Kiranya kita boleh terus dikuatkan dan pulang dari tempat ini kita boleh berkomitmen untuk menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita berada. Shalom semuanya, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.